Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 kelas B akan mempresentasikan mengenai drug related problem yang akan kami jelaskan menggunakan studi kasus. Sebelumnya, eh, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 3 itu sendiri. Yang pertama ada Salsabila Jevanda, yaitu saya sendiri. Selanjutnya ada Dita Afika Musdalifah, Isti Harinaswa, Vanessa Dwi Putri, dan Ubaidillah Armandana. Lalu sebelum kita masuk ke studi kasus, kita harus tahu dulu apa itu drug related problem. Drug related problem merupakan suatu kejadian yang tidak diharapkan dari pengalaman pasien akibat terapi obat, sehingga secara aktual maupun potensial dapat mengganggu keberhasilan penyembuhan yang diharapkan. Lalu kita akan masuk ke kasus. Yang pertama itu kami mengambil kasus pasien bernama Ibu Cika mengeluhkan gejala mudah lelah, frekuensi buang air kecil meningkat, dan haus yang berlebihan. Kadar gula darah puasanya yaitu 200 mg per dl. Nilai hemoglobin glikosilasi ada 8,1%. Tekanan darahnya 145 per 90 mmHg. Dan kadar kolesterol low density lipoproteinnya 187 mg per dl. Indeks massa tubuh pasien yaitu 31,9. Nah, pasien ini berusia 43 tahun. Pasien juga memiliki riwayat diabetes gestasional pada kehamilan kedua dan ketiganya. Nah, Ibu Cika ini ibunya serta nenek dari ibu pasien mempunyai riwayat diabetes mellitus. Ayahnya juga meninggal mendadak karena infak miokard pada usia 49 tahun dan ibunya meninggal karena stroke nasif pada usia 76 tahun. Nah, dari kasus tersebut dapat dianalisis. Yang pertama itu analisis subjektif. Nama pasien itu adalah Ibu Cika, jenis kelaminnya perempuan, umurnya 43 tahun. Keluhan Ibu Cika ini yaitu mudah lelah, frekuensi buang air kecil meningkat, dan juga haus yang berlebihan. Lalu untuk riwayat penyakit, Ibu Cika ini pernah mengalami diabetes gestasional pada kehamilan kedua dan ketiga. Untuk riwayat keluarga, ibu dari Ibu Cika serta nenek dari ibunya mempunyai riwayat diabetes mellitus. Ayahnya meninggal mendadak karena infak miokard pada usia 49 tahun dan ibunya meninggal karena stroke nasif pada usia 76 tahun. Untuk analisis objektif, yang pertama itu adalah hasil pemeriksaan awal dan terapinya. Yang pertama itu hasil pemeriksaan fisik. Untuk parameter sendiri yaitu ada tekanan darah sama BMI. Untuk hasil pemeriksaannya untuk tekanan darah itu 145 per 90 mmHg. Sedangkan untuk nilai normal dari tekanan darah itu adalah 120 per 80 mmHg. Dapat dikatakan bahwa Ibu Cika ini mengalami hipertensi stage 1. Untuk BMI sendiri, hasil pemirsaannya 31,9 kg per meter kuadrat. Untuk nilai normalnya itu kisaran 19,5 sampai 24,9 kg per meter kuadrat. Untuk dapat dilihat dari sini bahwa Ibu Cika ini mengalami obesitas kelas 1. Selanjutnya selanjutnya hasil pemeriksaan dari laboratorium. Yang mana di sini parameternya itu ada gula darah puasa, HbA1c, dan LDL kolesterol. Yang mana hasil pemeriksaannya didapatkan gula darah puasa pasien tersebut 250 mg per desiliter. Yang mana di sini nilai normal dari gula darah puasa itu ya, kecil dari 110 mg per desiliter. Yang mana dapat diketahui bahwa
bahwa pasien tadi ini mengalami diabetes mellitus. Kemudian selanjutnya HbA1c itu hasil pemeriksaan yang didapat 8,1%, yang mana nilai normal dari HbA1c ini kecil dari 7%. Jadi dapat dikatakan bahwa pasien ini mengalami diabetes mellitus. Dan yang terakhir itu LDL kolesterol, yang mana hasil pemeriksaan itu didapatkan 187 mg per desiliter, yang mana nilai normal dari LDL kolesterol itu kecil dari 100 mg per desiliter. Dan dapat dikatakan bahwa pasien ini mengalami hiperlipidemia. Kemudian di sini diberikan juga terapi kepada pasien, yang mana yang pertama itu eh, atas indikasi diabetes mellitus. Jadi di sini diberikan terapi metformin 500 mg yaitu sebanyak 2 kali sehari. Yang mana di sini rentang dosis terapi yang diberikan itu 500 mg sebanyak 200 mg 2 kali sehari, yang mana dosis maksimalnya itu 2.550 mg per hari. Nah, jadi di sini dosis yang diberikan sudah sesuai. Kemudian didapatkanlah hasil dari terapi yang diberikan tadi, yang mana di sini Ibu Cika kembali ke klinik dengan meninggalkan ke klinik dengan meninggalkan pada glikemik, yaitu GDP pasien adalah 195 mg per desiliter dan HbA1c-nya adalah 8,4%. Dan LDL 167 mg per desiliter, BMI atau berat indeks massa tubuhnya itu sebesar 28,1 kg per meter kubik, yang mana di sini tidak ada perubahan yang signifikan pada berat badan, profil lipid atau tekanan darahnya. Kemudian diberikan terapi yang kedua, yang mana di sini indikasinya itu ada diabetes mellitus, hipertensi, dan hiperlipidemia. Jadi pada diabetes mellitus ini terapi yang diberikan yaitu metformin 200 mg sebanyak 2 kali sehari dan glimepiride, yang mana rentang dosis terapi yang diberikan itu pada metformin 500 mg 2 kali sehari, yang mana dosis maksimalnya itu sebanyak 2.550 mg per hari, dan dosis sudah sesuai. Kemudian glimepiride itu rentang dosis terapi yang diberikan itu dosis awal 1-2 mg per hari, kemudian maksimalnya itu 8 mg per hari, kemudian dosis pemeliharaan 1-4 mg itu sebanyak 1 kali sehari. Yang mana di sini dosis yang diberikan itu sudah sesuai, tetapi terdapat kontraindikasi dengan pasien obesitas. Kemudian indikasi hipertensi diberikan terapi lisinopril yaitu sebanyak 200 mg per hari, yang mana di sini rentang dosis terapinya itu 10-40 mg 1 kali sehari, yang mana di sini dosis sudah sesuai. Kemudian yang terakhir itu hiperlipidemia, yang mana di sini terapi yang diberikan itu simvastatin sebanyak 40 mg per hari, yang mana rentang dosis terapinya itu 10-20 mg per hari, yang mana maksimalnya itu 80 mg per hari. Kemudian 40 mg itu 1 kali sehari eh, saat dikonsumsinya itu malam, yang mana di sini dosis yang diberikan itu sudah sesuai. Kemudian drug-related problem. Di sini ada indikasi yang tidak diobati, pemilihan obat yang tidak tepat, dosis terlalu rendah dan juga terlalu tinggi, penggunaan obat yang tidak tepat oleh pasien, reaksi yang tidak diinginkan, interaksi obat, dan juga pengobatan tanpa indikasi. Pada indikasi yang tidak diobati ini, pasien memiliki faktor risiko yang besar mengalami kardiovaskular karena
memiliki riwayat hipertensi, dislipidemia, obesitas, diabetes, serta riwayat keluarga yang mengalami penyakit jantung koroner. Kemudian pada pemilihan obat yang tidak tepat, pasien diberikan obat antidiabetes glimepiride yang merupakan golongan sulfonylurea, di mana obat golongan sulfonylurea ini memiliki efek samping berupa peningkatan berat badan. Di sisi lain, pasien mengalami obesitas kelas 1, sehingga pemberian glimepiride ini pada pasien kurang tepat. Kemudian untuk dosis terlalu rendah itu tidak ditemukan, begitu juga pada dosis terlalu tinggi tidak ditemukan. Kemudian pada penggunaan obat yang tidak tepat oleh pasien, di sini pasien mengaku bahwa sering lupa meminum obatnya karena jadwal kerja yang sibuk. Hal ini menunjukkan bahwa pasien itu tidak patuh terhadap terapi yang diberikan, yang menyebabkan kadar glukosa darahnya mengalami peningkatan. Kemudian pada reaksi yang tidak diinginkan, pasien mengatakan bahwa sesekali mengalami gangguan gastrointestinal saat diberikan terapi metformin 500 mg 2 kali sehari, di mana gangguan gastrointestinal ini merupakan efek samping dari pemberian obat metformin. Kemudian untuk interaksi obat itu tidak ditemukan dan juga pengobatan tanpa indikasi tidak ditemukan. Kemudian ada pun solusi untuk mengatasi drug-related problem ini, yaitu pada indikasi yang tidak diobati, untuk mencegah terjadinya risiko kardiovaskular akibat riwayat keluarga, maka harus dilakukan pencegahan dengan terapi non-farmakologi. Kemudian pada pemilihan obat yang tidak tepat, itu pada pemberian obat glimepiride pada pasien dinilai tidak tepat karena memiliki efek samping berupa peningkatan berat badan. Di sisi lain, pasien juga mengalami obesitas kelas 1. Oleh karena itu, perlu dilakukan penghentian penggunaan glimepiride. Dan untuk pengobatan yang digunakan, yaitu diberikan kombinasi metformin 500 mg 2 kali sehari dan juga acarbose 25 mg 3 kali sehari. Obat kombinasi ini diberikan karena nilai HbA1c pasien itu di atas 7,5%. Selanjutnya, solusi untuk mengatasi drug-related problem itu penggunaan obat yang tidak tepat bagi pasien, di mana pada pasien ini itu sering mengaku lupa untuk mengonsumsi obatnya, sehingga tujuan terapi pada pasien ini itu tidak dapat terjadi, terutama untuk terapi diabetes mellitusnya. Oleh karena itu, perlu diberikan jadwal konsumsi obat serta pengingat pada telepon genggam, di mana jadwal mengonsumsi obat itu ada di pagi, siang, dan pada malam hari. Pagi hari itu pada jam 6 konsumsi obat metformin, acarbose, dan lisinopril. Kemudian pada siang hari jam 14.00 itu acarbose. Kemudian pada malam hari itu jam 22.00 itu mengonsumsi obat metformin, acarbose, dan simvastatin. Kemudian yang keempat yaitu reaksi yang tidak diinginkan. Reaksi yang tidak diinginkan ini muncul dari terapi menggunakan metformin dan acarbose, di mana pasien merasakan gangguan gastroenteritis atau G1. Hal ini dapat diatasi dengan mengonsumsi metformin dan acarbose bersamaan dengan makanan, sehingga efek pada gangguan gastroenteritis ini berkurang. Kemudian terapi yang diterapkan pada pasien ini, ada terapi farmakologi dan ada terapi non-farmakologi yang bisa kita terapkan. Yang pertama, kalau untuk terapi farmakologinya itu ada metformin, diberikan metformin dengan indikasi untuk antidiabetes dengan dosis 500 mg dan ketentuan pakainya yaitu 2 kali sehari. Kemudian ada acarbose dengan indikasi antidiabetes, dosisnya itu 25 mg 3 kali sehari. Kemudian lisinopril, di mana indikasinya itu untuk antihipertensi. Dosis yang diberikan yaitu 20 mg per hari. Selanjutnya simvastatin, di mana indikasinya itu untuk antihiperlipidemia dengan dosis yang diberikan yaitu 40 mg per hari.
Selanjutnya ada terapi non-farmakologi, di mana pertama dia bisa melakukan olahraga ringan setiap hari seperti berjalan kaki selama 30-60 menit. Kemudian pasien juga bisa mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang jumlah karbohidrat, protein, dan lemak. Dan juga harus rendah glukosa, rendah kolesterol, dan rendah garam. Dan yang terakhir, untuk terapi non-farmakologi yaitu menjaga atau mengurangi berat badan sampai berat badan yang optimal. Komunikasi, informasi, dan edukasi. Nah, di sini nih ada beberapa informasi untuk masing-masing obat yang harus disampaikan kepada pasien tadi ketika melakukan KIE. Yang pertama itu untuk metformin dan akarbos. Metformin dan akarbos itu diminum bersamaan dengan makanan untuk menghindari gangguan pada GI tadi. Jika terjadi gejala hipoglikemi seperti gugup, gelisah, denyut nadi cepat, berkeringat, kelaparan, lemas yang tidak biasa, dan kebingungan, maka itu harus segera dihubungin dokter. Yang kedua itu ada lisinopril. Lisinopril tablet 20 mg itu dikonsumsi 1 kali sehari pada pagi hari setelah sarapan. Obat ini akan menyebabkan batuk kering. Yang ketiga itu ada simvastatin. Simvastatin tablet 40 mg itu dikonsumsi 1 kali sehari pada saat malam hari menjelang tidur. Next. Monitoring terapi. Monitoring terapi yang dapat dilakukan pada pasien tersebut yaitu pertama melakukan pemantauan kadar glukosa darah setiap hari untuk mencegah terjadinya hipoglikemia. Yang kedua, melakukan pemantauan kadar glukosa darah, kolesterol, tekanan darah, dan organ kardiovaskular setiap 1 bulan sekali ke dokter. Nah, berdasarkan kasus tadi dapat diambil kesimpulan yang pertama, diabetes mellitus atau DM ini adalah penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi akibat adanya kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Yang kedua, menurut American Diabetes Association, penyakit DM ini dapat diklasifikasikan menjadi 4 tipe, yaitu DM tipe 1, DM tipe 2, DM gestasional, dan jenis diabetes spesifik yang muncul sebagai hasil dari penyakit lain atau diabetes neonatal, penyakit pada pankreas eksokrin seperti fibriosis kistik dan pankreatitis, dan induksi obat atau bahan kimia atau setelah transplantasi organ. Yang ketiga ada SOAP, merupakan singkatan dari subjektif, objektif, assessment, dan plan. Yang keempat, metode SOAP ini akan sangat membantu apoteker farmasi klinik di dalam menyusun kerangka pikir bertindak dan sebagai alat untuk mempermudah proses telah status pasien di hari berikutnya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.